Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kajian manajemen strategis dari PT Telkom Akses. Adapun yang akan kami sampaikan terlebih dahulu yaitu eksekutif summary. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. PT Telkom Akses didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. PT Telkom Akses bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Pendirian dari PT Telkom Akses merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT Telkom Akses berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Dalam perkembangan usaha, PT Telkom Akses memiliki wilayah cabang operasi yang berada di seluruh kawasan Nusantara yang terbagi dalam 5 wilayah operasi, yaitu yang pertama, wilayah operasi Sumatera, yang kedua wilayah operasi Jakarta Banten, yang ketiga wilayah operasi Jabar Jateng, yang keempat wilayah operasi Jatim Bali Mataram Kupang, dan yang kelima wilayah operasi Kalimantan Sulawesi Maluku Papua. Selanjutnya yaitu produk perusahaan. PT Telkom Akses adalah perusahaan yang memiliki lini bisnis utama di bidang konstruksi pembangunan dan manage service infrastruktur jaringan. Selain itu terdapat layanan lainnya dari Telkom Akses yaitu yang pertama, laser penyediaan network terminal equipment atau NTE, yang kedua menyediakan pekerjaan jasa manage service operasi atau MSO, yang ketiga pemeliharaan OM atau operasi and maintenance jaringan akses broadband. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Adapun berikut ini merupakan visi dari PT Telkom Akses yaitu menjadi perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan jaringan broadband dan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdepan di kawasan Nusantara yang berorientasi kepada kualitas prima dan kepuasan seluruh stakeholder. Adapun berikut ini merupakan misi dari PT Telkom Akses yaitu yang pertama, mendukung suksesnya pengembangan perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telekomunikasi Tbk. Yang kedua, memberikan layanan prima dan orientasi tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume pada infrastruktur jaringan akses. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional, handal, dan cakap di bidang teknologi jaringan akses dan membina hubungan baik dengan lingkungan terkait pekerjaan konstruksi. Yang keempat, memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Adapun berikut ini merupakan tujuan dari PT Telkom Akses yaitu yang pertama, peningkatan penetrasi broadband akses melalui pencapaian quality, capacity, dan delivery hasil pembangunan guna mendukung program pemerintah dalam MP3EI. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur, baik yang terkait dengan modernisasi, pembangunan baru, dan pensisteman jaringan. Yang ketiga, memperluas dan memperbesar jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, membangun kemitraan strategi saling menguntungkan. Yang kelima, merealisasikan operasional excellence jasa konstruksi jaringan akses broadband sesuai standar kepuasan pelanggan maupun standar industri yang berlaku. Yang keenam, menjadi role model company dalam pembangunan dan pengelolaan broadband akses di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrika Rizky. Pada bagian SWOT, saya akan menjelaskan tentang strength dan risk. Pada bagian strength terdapat perencanaan jaringan dan inventaris dengan teknologi terbaru. Yang kedua adalah memberikan pelayanan internet yang kencang. Yang ketiga mengelola ketersediaan jaringan dan menjaga pengalaman pelanggan. Yang keempat yaitu mempunyai jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup seluruh wilayah tanah air sehingga sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kelima adalah memiliki keunggulan strategis seperti pemilihan produk, cakupan yang luas serta beragam jenis layanan yang ditawarkan. Pada bagian threats, terdapat krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material. Yang kedua adalah jaringan akses kabel yang dimiliki menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian dan vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Yang ketiga yaitu kondisi persaingan yang semakin ketat, para perusahaan operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin kecil. Yang kelima adalah cakupan wilayah, yang keenam adalah bencana alam. Bencana alam ini mempengaruhi layanan di setiap tempat bencana seperti kerusakan pada teknologi atau tidak adanya aliran listrik. Yang terakhir adalah persaingan antara penyedia jaringan broadband lain yang juga menyediakan penyedia jasa dan layanan. Weakness atau kelemahan yang dapat memperlambat perkembangan dari PT Telkom Akses yaitu servis layanan yang tidak reliable, distribusi akses yang kurang memadai, ketidakpuasan customer, adopsi teknologi baru yang lambat, kemudian tidak bekerja sama dengan company lain, izin birokrasi yang bertele-tele, dan juga jajaran manajemen dan staf dengan mindset kuno dan tidak mau berkembang. Opportunity atau peluang yang dapat dilirik oleh PT Telkom Akses yaitu pengembangan jaringan akses di seluruh wilayah Indonesia, improvisasi layanan dan juga servis, pengembangan training untuk sekolah-sekolah, menciptakan SDM yang berkualitas, kemudian penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, pengembangan tenaga kerja yang profesional dan handal pada bidang jaringan akses, membangun kemitraan strategis dengan company lain, dan juga yang terakhir menjadi role model company dalam jaringan akses. TOWS Matrix
Untuk strengths dan opportunity, Telkom Akses dapat menjadi company dengan jaringan akses terluas, role model company untuk jaringan akses, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, pembangunan SDM yang berkualitas dan juga dibekali skill, kemudian customer yang loyal dan juga puas. Untuk strengths dan threat, Telkom Akses dapat menyediakan jaringan akses cadangan, kemudian Telkom Akses dapat bekerja sama dengan company jaringan akses lainnya sehingga menciptakan infrastruktur yang luar biasa, kemudian memperkuat aset dan memperluas infrastruktur jaringan yang ada. Pada bagian submetrik, saya akan menjelaskan tentang weakness opportunity dan weakness threat. Pada bagian weakness opportunity terdapat yang pertama yaitu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yang kedua pembekalan dan training SDM secara berkelanjutan, yang ketiga memperkuat relasi dalam hal birokrasi, yang keempat adalah layanan yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan pasar dan keinginan customer. Pada bagian weakness threat, yang pertama, perencanaan dan solusi yang matang terkait dengan pencegahan bencana alam, yang kedua adalah memberikan customer experience yang berbeda dan unik, yang ketiga adalah manajemen dan staf memiliki mindset mau berkembang. Berikutnya adalah analisa bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC pada perusahaan Telkom Akses. Pada blok pertama, yaitu terdapat Key Partners. Key Partners yaitu menjelaskan bahwa tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri, sehingga dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu suatu perusahaan membutuhkan mitra. Disinilah Telkom Akses memasukkan mitra strategis yang mereka miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Contohnya di sini adalah PT Telekomunikasi, yaitu sebagai induk dari perusahaan Telkom Akses. Kemudian ada PT Sumitomo, PT Fujikura, PT Anritsu, PT DPP, dan PT Furukawa. Selanjutnya adalah blok Key Activities. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana Telkom Akses bisa menciptakan value proposition perusahaan dengan melakukan aktivitas yang mereka lakukan. Berikut antara lain yaitu melakukan desain untuk jaringan infrastruktur kabel fiber optik. Kemudian Telkom Akses juga melakukan perbaikan pada peralatan fiber optik. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah melakukan troubleshooting, kalibrasi, dan maintenance pada peralatan kabel optik. Dan yang terakhir adalah Telkom Akses juga melakukan monitoring jarak jauh pada jaringan kabel optik. Selanjutnya adalah blok Key Resource, yaitu sumber daya utama yang merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya, dan bisa berbentuk manusia atau karyawan. Pada Telkom Akses, key resource mereka adalah berupa training dan pelatihan yang mereka adakan, sumber daya manusia, kerjasama dengan perusahaan lain seperti yang saya sebutkan pada blok Key Partner sebelumnya, dan dana investor. Kemudian selanjutnya adalah blok Value Proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis menjadi terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lain. Biasanya berupa solusi atau motivasi yang perusahaan tawarkan dan menjadi unggulan utama perusahaan tersebut. Pada Telkom Akses, mereka bekerja sama dengan seluruh operator di Indonesia, tersebar luas di wilayah Indonesia walaupun masih ada beberapa tempat yang masih belum terjangkau oleh jaringan fiber optik. Kemudian branding dengan perusahaan yang baik dan terkenal, contohnya seperti pada blok Key Partners yang saya sebutkan sebelumnya, dan kemudian menyediakan layanan yang berkualitas dan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas PT Telkom Akses. Untuk bagian customer relationship, di mana jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Terdapat customer relationship beberapa. Yang pertama ada online support, yang kedua call center, yang ketiga pelayanan yang baik, dan yang terakhir forum dan komunitas. Untuk bagian channel, di mana channel ini adalah media bisnis Anda yang gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan terhadap konsumen. Jika channel ini bisa berupa website resmi, akuisisi, customer service, bahkan kerjasama antar reseller. Untuk bagian selanjutnya terdapat customer segment, di mana customer segment bagian di sini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari PT Telkom Akses ini. Terdapat berupa internal Telkom Group Partners, perusahaan pengembang jaringan internet, enterprise, dan ada lisensi operator. Untuk bagian cost structure, pada bagian ini kita harus menentukan
biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan. Terdapat biaya pajak, biaya general dan administrasi, gaji karyawan, biaya marketing, biaya maintenance, biaya infrastruktur, biaya operasional. Selanjutnya revenue stream. Di bagian ini tentu yang perlu kamu tuliskan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan, di mana terdapat penghasilan perdanaan, partnership, refer center, investor, IFO, academy, training atau pelatihan. Maka dari itu tentukan revenue stream dengan baik dan jelas. Dalam hal ini kamu bisa melihat dan juga menambahkan list kriteria dalam memilah dan memilih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis dari PT Telkom Akses berdasarkan key internal factor dan key external factors. Yang pertama untuk key internal factor di sini adalah tabel mengenai key internal factor, di mana terdapat beberapa poin seperti strength, kekuatan, weakness atau kelemahan yang ada pada PT tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada bobot nilai dan skor yang masuk pada poin-poin tersebut. Untuk keterangan rating penilaiannya adalah di sini poin 4 ada sangat bagus, 3 di atas rata-rata, 2 rata-rata, 1 di bawah rata-rata seperti itu. Mungkin yang pertama untuk strength atau kekuatan yang dimiliki perusahaan tersebut, yang pertama merupakan perusahaan telekomunikasi pertama terbaik dan terbesar di Indonesia. Kemudian merupakan perusahaan BUMN dengan brand image yang kuat, kemudian pelanggan seluler terbesar dan memiliki pelanggan seluler terbesar maksudnya di Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian pada tahun 2015 memiliki program Indonesia Digital Network EDN. Untuk poin ke-6, ekspansi internasional pada tahun 2013 ke 7 negara. Kemudian memiliki kemampuan finansial untuk melakukan akuisisi, partnership dan restrukturisasi perusahaan seperti itu. Kemudian beralih pada weakness atau kelemahan yang ada pada PT tersebut, yaitu pertama anggaran belanja besar untuk infrastruktur dan berbahan perkembangan teknologi. Kemudian umur masa operasional infrastruktur yang terbatas. Kemudian penyerapan anggaran capex yang belum optimal. Kemudian penurunan pendapatan dari layanan fixed wireless dan fixed wireless. Kemudian pendapatan dari entitas lain belum berperan banyak. Kemudian margin keuntungan menurun karena persaingan dalam industri ketat. Beberapa poin-poin tersebut yang sudah dijelaskan tadi terdapat bobot nilai dan skor masing-masing dari total yang dimiliki atau total skor yang ada, di mana untuk faktor key internal factor perusahaan tersebut mendapatkan skor 3,10, di mana poin tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang dapat memanfaatkan kekuatan yang ada dan menekan kelemahan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kemudian beralih pada faktor eksternal, di sini ada beberapa poin seperti opportunities atau peluang serta threat atau ancaman yang dialami oleh perusahaan tersebut. Yang pertama untuk opportunity, yang pertama kemajuan teknologi membuat kecepatan dan kapasitas jaringan menjadi bertambah seperti itu. Adanya kesempatan ekspansi di negara berkembang seperti Myanmar dan Bangladesh. Kemudian wilayah Indonesia yang luas yang sebelumnya yang belum sepenuhnya di cover jaringan seperti itu. Perubahan perilaku konsumen dari pengguna voice dan menjadi pengguna data seperti itu. Kemudian meningkatnya pelanggan broadband internet baik mobil maupun fix. Kemudian kerjasama antar perusahaan telekom seperti pengguna bebas bersama. Kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia yang dengan bertambahnya kelas menengah. Kemudian kesempatan untuk masuk ke negara-negara yang bergabung dalam ekonomi ASEAN Economic Community seperti itu. Kemudian untuk threat atau ancaman yang dialami perusahaan tersebut, yang pertama kompetisi yang meningkat antara operator seluler. Kemudian bertambahnya tidak lamanya internet bagi anak bawah umur. Kemudian teknologi saat ini cepat menjadi usang. Kemudian kompetisi dari perusahaan telekomunikasi dari negara AFTA. Kemudian kondisi makro tempat perusahaan telekomunikasi berada, dari inflasi sampai politik seperti itu. Kemudian aturan dari pemerintah terutama yang berhubungan dengan penggunaan spektrum seperti itu. Kemudian yang terakhir rendahnya biaya untuk berpindah antar perusahaan seluler. Dari beberapa poin tersebut, untuk total nilai yang diperoleh dari key external factor adalah 3,0, di mana poin tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memanfaatkan beberapa peluang yang ada dan menekan dan bisa mengantisipasi ancaman yang kemungkinan timbul ke depan seperti itu. Kemudian beralih pada internal atau external EE matrix yang diperoleh dari IV dari key internal factor dan external factors, di mana perusahaan tersebut masuk dalam kategori strong yang berada pada kuadran 1, di mana pada kuadran tersebut menunjukkan bahwa PT Telkom Akses berada pada posisi growth dan build ya, dengan opsi strategi intensif dan strategi industri. Kemudian untuk strategi yang dapat diusulkan untuk perusahaan tersebut ke depan yaitu mengembangkan produk baru untuk seluler, yaitu koneksi 5G LTE dan pengembangan seluler fixed broadband dengan terus jaringan fiber optik. Kemudian pengembangan yang lain adalah meningkatkan pemakaian data dari pelanggan yang meningkatkan pemakaian untuk mobile cash, e-commerce, internet dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih.